Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan mendiskusikan tentang event apa yang akan kami buat untuk memenuhi tugas mata pelajaran komunikasi bisnis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Di sini ada saya sendiri, Dwi Sugiarti. Kemudian ada Febi Ajiriansyah. Halo Febi. Halo. Lalu ada Nado Salsabil. Halo Nado. Halo. Lalu ada Dea Ananda Putri. Halo Dea. Halo. Dan yang terakhir ada Amika Putri. Halo Amika. Halo. Baiklah, langsung saja kami akan mendiskusikan tentang event apa yang akan kami buat. Di sini kami akan coba men-share atau memperlihatkan tentang diskusi kami. Silakan kepada Dea untuk men-share. Yang pertama yang akan kami diskusikan tentunya yaitu tentang event seperti apa yang akan kami buat. Untuk itu saya ingin menanyakan kepada teman-teman, apakah ada ide tentang event apa yang akan kita buat? Mungkin webinar online kali ya. Webinar online. Webinar online itu prodi seperti seminar begitu ya? Ya, begitu. Sedikit berbagi informasi. Teman-teman yang lain gimana? Saya setuju dengan pendapat Baby webinar online. Saya juga setuju dengan pendapat Febi. Nah, Nado gimana? Apa ada pendapat lain? Saya juga setuju dengan pendapat Febi. Oh, jadi semuanya sepakat untuk membuat event webinar ya? Baiklah, kepada Dea, silakan untuk mengetik dulu, yaitu event yang akan kita laksanakan, yaitu berupa webinar. Oke. Tentu kan kita sudah sepakat nih untuk membuat webinar. Nah, webinar seperti apa sih yang akan kita buat? Ada teman-teman yang mau menjelaskan secara rinci gitu tentang webinar apa yang kita buat, tema apa yang akan kita angkat di webinar tersebut. Ada yang punya ide, teman-teman? Temanya mungkin kewirausahaan cocok, enggak? Kewirausahaan, tentang berwirausaha begitu ya? Iya. Nah, Iya, teman-teman gimana nih yang lain? Di dalam webinar itu nanti mungkin nanti akan ada pemateri yang akan menyampaikan mengenai bagaimana sih cara menjadi wirausaha yang baik gitu. Oh, gitu ya. Gimana yang lain? Dea, Anika, apakah sudah setuju atau ada yang masih belum ngerti gimana webinar itu? Kalau menurut saya cocok sih mengambil tema kewirausahaan. Apalagi kita sasaran kita itu kan para mahasiswa seperti itu kan. Jadi cocoklah untuk mahasiswa membahas tentang kewirausahaan seperti usaha-usaha seperti itu. Amika sendiri gimana? Setuju? Setuju. Oke, berarti tema yang akan kita angkat yaitu tentang kewirausahaan ya. Ya, mungkin bisa ditulis temanya yaitu tentang wirausaha.
Oke, selanjutnya nih, berdasarkan yang Feby bilang tadi, mungkin nanti ada pembagiannya. Nah, mengenai pembagian, itu tadi salah satunya ada namanya pemateri. Nah, biasanya dalam webinar itu sendiri, ya. Mungkin sebelum pembagian itu kita tentukan dulu ya kali tujuan dari webinar kita ini apa kali ya. Oh, oke. Tujuan dari webinar ini. Kayak ada teman-teman yang ada mau jelasin nih yang tadi ngasih ide tentang kewirausahaan. Tujuannya apa nih? Tujuan webinar ini? Dia itu webinar. Mungkin tujuan dari webinar ini kan sasarannya itu kepada mahasiswa. Jadi tujuan dari webinar ini adalah untuk menjelaskan untuk bagaimana menjadi wirausahawan sejak dini, sejak muda untuk menghasilkan omset atau uang sendiri mulai dari kita di masa muda kita. Oke, nah itu menurut Feby tadi tujuannya itu untuk memberikan motivasi gitu ya sama mahasiswa atau para pemuda tentang menjadi wirausahawan ya. Iya, untuk memulai usaha sejak muda. Teman-teman yang lain ada pendapat yang lain atau memiliki tujuan yang lain bisa dikasih tahu. Kan kita lagi diskusi nih. Menurut saya mungkin lebih singkatnya itu untuk menjadi inspirasi, motivasi bagi para mahasiswa untuk menjadi pemuda yang apa ya bisa dibilang pemuda sukses kan, menjalankan wirausaha dari mereka menjadi mahasiswa. Dari tujuannya kayaknya udah jelas ya tujuannya itu untuk memberikan motivasi kepada para pemuda baik itu mahasiswa atau pemuda yang lainnya bahwa kewirausahaan itu tidak ada salahnya untuk dimulai dari usia yang muda gitu ya. Ya, betul kali itu. Udah dia mungkin bisa ditulis tujuannya. Boleh diulang Kak Wiwi, didekatkan ulang ya. Tujuannya tadi untuk saya simpulkan bahwa tujuannya itu untuk memberitahu atau memberikan motivasi kepada para pemuda, baik itu mahasiswa atau para pemuda yang ada di luar sana, bahwa berwirausaha itu tidak ada salahnya jika dilaksanakan mulai dari sekarang atau dari usia yang muda. Tidak ada salahnya untuk dimulai di usia yang muda. Nah, tentunya dalam webinar ini kita pasti memiliki yang namanya apa itu ya? Target kita. Itu target kita itu akan mengundang siapa gitu? Ada yang mau tahu? Ada yang mau kasih tahu? Siapa yang akan kita undang? Siapa yang akan menjadi target dari webinar kita ini? Mungkin yang akan menjadi target tadi ya para pemuda terutama mahasiswa ya kali ya. Target dari mahasiswa. Berarti kita nanti akan mengadakan webinar ini pesertanya terutama mahasiswa gitu ya. Ya. Mahasiswa yang ada di Universitas Bengkulu. Terutama di Prodi Tepatnya S1 ya, akuntansi. kelas C.
Nah, sekarang kita masuk ke tempat, terus sama waktunya nih, kapan nih kita mau mengadakan acara tersebut. Ada yang mau ngasih ide mungkin Anika, Ronaldo mau Jumat ngasih mungkin ide? waktunya. Hari Kalau Jumat. tempat via Zoom. Karena kita masih dalam keadaan itu ya COVID, jadi nggak mungkin kita mengadakan webinar itu secara langsung, karena itu masih belum diperbolehkan. Jadi otomatis kita melaksanakannya via Zoom. Ya, di tempat masing-masing. Ya benar. Untuk waktunya mungkin bisa dikasih tahu lebih rincinya jam berapa. Jam 9 mungkin, Dak. Jam 9, hari Jumat jam 9 ya kan? 9. Tanggalnya mungkin bisa lebih spesifik. Mungkin Jumat 4 Juni. Jumat 4 Juni pukul 9 sampai dengan selesai. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian tugas nih atau peran kita dalam acara tersebut nanti seperti apa. Nah, teman-teman tadi kan Feby udah bilang bahwa nanti dalam webinar akan mengundang namanya pemateri. Nah, berarti nanti ada yang jadi pemateri gitu. Selain Mungkin itu ada apa lagi? tentukan dulu ketuanya kali ya. tentukan ketuanya dulu, Dak. Oh, ketua tim acara gitu ya? Iya. Nah, oke, berarti ada ketua tim. Ketua siapa nih yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua? Kita buat aja dulu, Dak. Ya. MC dulu kali ya, baru pemateri. Ayo, siapa yang jadi MC? Nah. Terus sebagai penontonnya. Terus peserta. Karena kita ada 5 orang, berarti 2 orangnya yang jadi peserta. Ya. Atau yang jadi mahasiswanya gitu. Nah, udah nih pembagian tugasnya. Nah, pertama ada ketua tim. Siapa yang mau ditunjuk atau yang mau menjadi dari ketua tim? Ketua tim itu tentunya tugasnya untuk mengkoordinir nanti acaranya seperti apa, berjalan dengan lancar gitu. Ya. Ada teman-teman, adakah yang ingin mencalonkan diri? Nah, mungkin sebagai Bapak Feby ketua? mau mencalonkan. Boleh kalau diizinkan oleh rekan-rekan yang lain. Tidak akan diizinkan. Nado, Amika, siapa yang mau ditunjuk atau siapa yang mau mengajukan diri? Iya, Kita jadi voting aja. jadi ketua tim.
Dea. Amika itu Dia lagi kayaknya gangguan sinyal tuh kayaknya. Gak ada enggak. mukanya. Saya boleh. Amika. Oh, dia. Setuju semuanya dia teman-teman. 7. Boleh. Gak Amika apa-apa. gimana? Setuju? Kayaknya Amika lagi gangguan ya. Tidak berarti Iya. ketua timnya dia. Ya emang susah kalau virtual begini. Kendala Terus sinyal. yang kedua itu MC. Nah, MC siapa yang mau jadi MC? Nah, kalau MC ini Siapa kan yang mau jadi? sudah terlihat nih dari tadi nih. Yang cocok deh dari tadi yang berbicara terus kan. Wiwi lah. Gimana dengan Ada yang lain? teman-teman ada yang mau Wiwi. mengajukan diri? Iya, Tidak. Wiwi. Wiwi. Ya, siapa Wiwi? Ya. Silakan. Ya, Wiwi silakan. Baik, nanti saya akan menjadi MC. Nah, Terus siapa nih yang ada mau jadi pemateri nih? pemateri. Kayaknya yang Manado aja kali tadi ya? yang ngasih ide tadi kayaknya ya. Ya, Kan baby katanya aja. webinar itu Baby. ada pemateri atau narasumber. Bisa gitu ya. Ya udahlah. Oke. Saya aja yang jadi pematerinya. Oh, agak di caps lock ya. Gila. Ya, jadi Terus pesertanya udah tinggal pesertanya udah Nado dan otomatis Anika. 2 orang ya, Nado sama Amika. Anika. Nanti pesertanya itu Nah, harus udah. aktif. Oke. Nah, udah semua nih. Eventnya apa, yaitu webinar, terus temanya itu tentang kewirausahaan, tujuannya udah ada juga, target atau pesertanya juga ada, tempat waktu juga udah ditentukan, sama pembagiannya juga udah dibagi. Nah, Ya. selanjutnya Tinggal menunggu yaitu hari tahap- H untuk melaksanakan tugasnya webinarnya. ini udah semua, berarti sekarang kita tinggal melaksanakan kegiatan tersebut Iya. atau actionnya, yaitu mengadakan event webinar. Mungkin boleh Entrepreneur. ditutup dulu share screen-nya, di stop dulu. Oke, terakhir yaitu kita akan membuat susunan acaranya. Susunan acaranya nanti lebih detail lah seperti apa. Dia boleh di-share lagi Microsoft Word-nya. Nah, ada rundown acaranya. Itu tentang waktu. Teman-teman, pendapatnya gimana? Kita mulainya tadi kan katanya jam 9. Iya, jam 9. Kita pembukaan Berarti- acara. Ya, ditutup open Zoom meeting-nya ya. Zoom meeting karena kita membuatnya di Zoom meeting, berarti pukul jam 9.00 itu Zoom meeting-nya dibuka ya. Iya. Ya. Kita kasih waktu untuk pembukaannya itu mungkin sekitar 15 menit kali ya. Iya. Dari jam 9 sampai jam 9.15 kali. Itu Pembukaan acaranya. Zoom meeting. Nah, Terus setelah itu kata sambutan kali ya dari ketuanya. Pembukaan dulu. Anda. pembukaan dulu dong. Oh ya pembukaan dulu ya. Nah.
pembukaan. Pembukaan dulu sekalian kata sambutan mungkin ya dari ketua tim. Iya. Itu kita kasih waktu mungkin sekitar berapa? 30 menit Boleh. sampai 9.40 aja ya. 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 9.40. Di sini pembukaan oleh MC dan kata sambutan dari ketua tim. Iya. Ya. Selanjutnya Baru Ke setelah materi itu, kali ya. ya langsung ke materi. Materi yang akan disampaikan. Materi di sini mungkin berapa menit? Apa ya? 20 ya ada. 20 menit. Pembukaan aja 20 menit. Mungkin nanti dikondisikan juga oleh pematerinya ya kali ya. Ya, tapi Berapa kita kira-kira materinya? aja. Perkiraannya aja kali ya. Kalau perkiraan dari saya mungkin 30 menit. Ya, bisa. Ya, boleh. Di sini berarti lewat 10 ya. Ya. Karena mengingat waktu juga kan hari Jumat. Kaum laki-laki ingin melaksanakan salat Jumat. Kemudian Lalu nanti sesi tanya ada jawab. dan itu Kalian. Sesi tanya jawab mungkin sekitar 15 menit cukup. Cukup Bisa. ya. Cukup itu. Cukup lah. ya kalau nggak cukup ya sesuaikan aja. Sampai 10.25. Sesi tanya jawab. Setelah ini langsung penutup. Ya. Tutup. Penutup mungkin cuma 10 menit ya kali ya. Boleh. 10.25 sampai 10.35. Cukup? Cukup. Ya. Oke, susunan acaranya sudah. Berarti kita tinggal melaksanakan bagaimana acara tersebut akan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir dalam event webinar kali ini. Serta salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliau yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum memulai acara ini, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wiwi Sugiarti. Di sini saya akan memandu acara atau menjadi moderator pada webinar kali ini. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta, mahasiswa atau mahasiswi dari S1 Akuntansi karena sudah mau menyediakan waktunya untuk ikut serta dalam Zoom meeting webinar kali ini. Terima kasih untuk waktunya dan semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin.
Nah, dan di sini kita telah bergabung dengan narasumber kita, yaitu Kak Febi Ajariansa. Halo Kak Febi. Halo semuanya. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Berarti terima kasih ya Kak, karena sudah mau meluangkan waktunya untuk mengisi acara kami, memberikan materinya nanti kepada teman-teman. Terima kasih Siap. banyak. Siap. Oke, langsung saja kita ke sebelumnya saya akan membacakan susunan acaranya. Pertama itu pembukaan, lalu ada nanti penyampaian atau kata sambutan oleh ketua tim kami, lalu ada penyampaian materi, kemudian ada kegiatan tanya jawab, lalu yang terakhir penutup. Nah, langsung saja kita ke susunan acara yang pertama, yaitu pembukaan atau kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kak Dea Ananda Putri. Kepada Kak Dea, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena kehendaknya lah kita dapat mengikuti acara webinar pada hari ini, walaupun melalui via Zoom. Sebelumnya, yang saya hormati Kak Febi Ajariansyah, yang mana selaku pemateri kita pada hari ini. Yang saya hormati juga para mahasiswa dari Universitas Kota Bengkulu, dan yang saya hormati juga para rekan-rekan panitia yang telah menyelenggarakan webinar pada hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran tepat waktu teman-teman pada acara ini. Webinar entrepreneur ini adalah webinar yang akan membahas mengenai kewirausahaan dan juga inspirasi bagi kaum muda seperti para mahasiswa untuk menjadi pemuda yang sukses di masa sekarang ini. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh, teman-teman mendapat materi yang bermanfaat yang dapat dikembangkan setelah acara webinar ini. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas. Silakan nanti ditanyakan kepada pemateri saat sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi jariah bagi rekan-rekan semua. Amin. Akhir kata, saya mewakili panitia memohon maaf jika dalam perjalanan acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Semoga teman-teman tetap bersemangat dan siap untuk menjadi para pemuda sukses nantinya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi pembukaan serta kata sambutan oleh Kak Dea Ananda Putri selaku Ketua Tim Acara. Terima kasih Kak Dea. Baiklah, kita langsung saja ke susunan acara yang kedua, yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Di sini akan disampaikan oleh Kak Febi Ajariansa. Pada Kak Febi Ajariansa, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih pada para panitia yang telah mengundang saya sebagai pemateri pada acara webinar kali ini. Dan saya sangat bangga bisa bertemu langsung dengan mahasiswa-mahasiswa Universitas Bengkulu, khususnya jurusan S1 Akuntansi. Ya, walaupun kita hanya bertatap muka via online, via Zoom, tidak mengurangi rasa silaturahmi kita.
Mungkin kemarin saya sudah membagikan materi atau bahan yang akan kita tampilkan pada webinar kali ini kepada panitia. Boleh di share screen. Baiklah, perkenalkan dulu, saya Febi Ajariansa sebagai pemateri kita kali ini, itu dengan tema entrepreneur atau wirausaha. Next. Apa sih entrepreneur itu? Itu pikiran, action, kemudian apakah kita akan berhasil atau gagal nantinya. Wirausaha mengandung arti secara harfiah. Wira yang berarti berani dan usaha berarti daya atau upaya. Dengan kata lain, wirausaha adalah kemampuan atau keberanian yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai peluang bisnis untuk mengambil tindakan yang tepat dalam rangka meraih kesuksesan. Itulah seorang wirausaha. Next. Seorang wirausaha atau entrepreneur adalah orang yang bersedia dan mampu untuk mengembangkan ide atau penemuan baru menjadi sukses inovasi, sekaligus menciptakan produk dan model bisnis baru yang memberi sumbangan atas pertumbuhan dinamisme industri dan ekonomi jangka panjang. Itu menurut Joseph A. Schumpeter. Ada lagi pengertiannya, itu seorang entrepreneur mempunyai cara berpikir yang berbeda dari manusia pada umumnya, yaitu kemampuannya yang kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar untuk mencari peluang menuju sukses. Apa beda pengusaha dan entrepreneur? Bedanya itu pada pemikiran dan tindakannya. Seorang entrepreneur akan berpikir kreatif dan inovatif, bertindak secara inovatif. Dia akan mengembangkan ide-idenya secara sungguh-sungguh dan akan menghasilkan suatu produk yang baru. Kemudian ada prinsip entrepreneur, yaitu yang pertama ada kreativitas, yaitu kemampuan untuk mengembangkan ide-ide dan cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang, atau thinking new things, memikirkan pikiran yang baru. Kemudian inovasi, yaitu kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan masalah dan menemukan peluang. Yaitu doing new things, melakukan pemikiran baru. Next. Ide untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Itulah seorang wirausaha itu memiliki ide untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, yang merupakan hasil asli dari pemikiran sendiri, bukan hasil tiruan atau plagiator. Lanjut. Untuk mengembangkan cara berpikir kreatif dapat dilakukan dengan cara-cara itu memiliki banyak sekali mimpi, kemudian melatih diri untuk berpikir berbeda dari yang lainnya. Kemudian memiliki waktu yang banyak untuk berpikir. Kemudian sering diskusi dan terus belajar. Next. Inovasi. Inovasi adalah suatu proses yang mengubah ide menjadi sesuatu yang baru dan berguna. Sedangkan kemampuan inovatif, yaitu seorang usaha merupakan proses mengubah ide tadi menjadi peluang usaha atau gagasan dan ide-ide yang dapat dijual sehingga menghasilkan keuntungan bagi dirinya. Sesuatu yang baru dan berbeda merupakan nilai tambah atau value add yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang sebagai wirausaha. Next.
jiwa entrepreneur harus memiliki yang pertama itu harus mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Apa saja komponen atau indikator dari kepercayaan diri itu, yaitu adalah penuh keyakinan. Artinya mereka yakin dengan diri sendiri bahwa mereka bisa melakukannya dan optimis. Terus mereka berkomitmen. Berkomitmen artinya teguh dengan apa yang dia ingin lakukan. Kemudian disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua itu memiliki motif berprestasi, yaitu indikatornya orientasi futuristik. Kemudian ada lagi memiliki inisiatif. Seorang wirausaha cenderung aktif mengembangkan ide-idenya. Kemudian cekatan dalam bertindak. Kemudian ada jiwa kepemimpinan dalam diri seorang wirausahawan, yaitu berani tampil beda dari yang lainnya, kemudian dapat dipercaya dan tangguh dalam bertindak. Kemudian juga ada keberanian dalam mengambil resiko. Dalam mengambil resiko, dia berani dan penuh perhitungan sebelum melakukannya, dan sangat suka dengan tantangan yang dihadapi. Generasi muda adalah mahasiswa. Maksudnya di sini adalah mahasiswa sebagai tujuannya. Menjadi ilmuwan dan profesional yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif, menjadi wirausahaan yang berbasis ilmu pengetahuan. Artinya mahasiswa mampu menjadi ilmuwan yang profesional dan wirausahaan yang berbasis yang memiliki banyak ilmu pengetahuannya. Entrepreneurship itu sebagai disiplin ilmu. Sebagai suatu disiplin ilmu, maka ilmu kewirausahaan dapat dipelajari dan diajarkan, sehingga setiap individu memiliki peluang untuk tampil sebagai seorang wirausahawan atau entrepreneur. Ilmu pengetahuan, itu lebih detailnya itu ke dalam konsep manajemen, yaitu cara mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Seorang wirausahaan mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis, misalnya cara merancang usaha, mengorganisasikan, dan mengendalikan usaha. Wirausahaan juga memahami strategi pemasaran, yaitu produk, harga, tempat, dan bagaimana cara mempromosikannya. Kemampuan memotivasi dan mengendalikan orang-orang atau sumber daya manusia dalam menjalankan perusahaan. Kemampuan mengatur dan mengelola keuangan secara efektif dan efisien, serta waktunya juga. Berikut jenis-jenis entrepreneur, yaitu necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Artinya ada sesuatu hal yang memaksa seseorang untuk terjun ke dunia kewirausahaan, entah itu dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian ada replikatif entrepreneur, yaitu yang cenderung meniru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan. Artinya di sini para wirausahaan ini sangat tergantung pada tren-tren yang sedang ngetop sekarang. Misalnya apa itu kemarin lagi boba, lagi banyak-banyaknya kemarin kan, pisang coklat. Kemudian ada inovatif entrepreneur, yaitu wirausahawan yang inovatif, yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang. Nah, wirausahaan seperti inilah yang diharapkan kepada mahasiswa-mahasiswa untuk terus berinovasi, berpikir kreatif dalam melihat peluang. Kemudian next. Nah, ini adalah kendala-kendala yang sering dihadapi para
mahasiswa atau pelaku usaha yang ingin baru memulai usahanya, yaitu adanya rasa ketakutan akan rugi atau kebangkrutan. Kemudian merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha. Dan merasa bingung dari mana memulai usaha. Next. Entrepreneur yang cerdas, yaitu yang memahami setiap tindakan yang akan dilakukan. Yang dilakukan secara ikhlas, terencana, terkonsep, dan strateginya yang jitu. Jangan sekedar iseng atau coba-coba. Peluang sukses selalu ada dan teruslah bekerja keras. 90% orang kaya itu karena berbisnis, bukan menjadi pegawai negeri atau karyawan perusahaan. Berdagang merupakan salah satu cara memperoleh rezeki yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, itu dalam hadis riwayat Ibrahim Al-Harbi. Hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan 9 dari 10 rezeki. Next. Kemiskinan dan kefakiran merupakan ancaman dan tantangan. Yakinlah bahwa bisnis merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam mencari nafkah, sehingga dekatkanlah sikap dan tata cara bisnis Anda dengan nilai spiritual, yaitu dengan menanamkan kejujuran dalam berbisnis. Entrepreneur startup itu yang fokus pada satu peluang bisnis. Dengan fokus pada satu peluang, maka seluruh ide dan pikiran untuk mengembangkan bisnis akan lebih terarah. Hal ini akan memudahkan dalam menerapkan semua ide-ide tersebut. Next. Kuasai bisnis yang akan Anda jalankan. Artinya kuasai penuh segala pekerjaan. Jika digeluti dengan sepenuh hati akan membuahkan hasil yang maksimal. Jangan memulai bisnis hanya karena melihat untung yang besar atau terlihat keren. Artinya fokus saja pada satu bisnis. Jangan coba-coba berpindah-pindah karena itu akan merugikan kalian sendiri. Next. Kemudian tunjukkan keunggulan bisnis yang Anda jalankan, itu keunggulan yang terbaik. Keunggulan apa yang akan ditonjolkan pada bisnis Anda? Keunggulan ini akan membedakan Anda dari para pesaing Anda. Dan teruslah bekerja keras. Usaha apapun bentuknya tidak akan bertahan dan berkembang tanpa adanya kerja keras. Artinya teruslah bekerja dengan sungguh-sungguh dan diiringi doa. Gunakanlah sosial teknologi informasi yang ada, seperti teknologi sosial, seperti BBM, WhatsApp, Instagram, Blogger, dan aplikasi lain dalam gadget yang dapat membantu Anda mempromosikan bisnis Anda. Manfaatkan teknologi yang rendah biayanya yang ada di pasaran. Perbanyaklah hubungan kemitraan dan relasi. Relasi dengan masyarakat perlu dikembangkan, karena tidak sedikit orang yang sukses karena dia baik dan menyatu dengan lingkungannya. Hubungan kemitraan dengan sesama pebisnis harus Anda camkan sebagai langkah yang harus Anda tempuh manakala Anda berwirausaha nanti. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya atau dikenang bekas perjuangan atau jasanya, maka hendaklah ia menghubungkan silaturahmi. Itu hadis riwayat Muslim yang menyatakannya. Kemudian ada lagi hadis riwayat Imam Tirmizi. Belajarlah dari nenek moyangmu bagaimana caranya menghubungkan rahim-rahim itu. Karena silaturahmi menimbulkan kecintaan dalam keluarga, meluaskan rezeki dan menunda kematian. Dalam berwirausaha haruslah beretika, yaitu berpenampilan menarik dalam suatu situasi atau acara tertentu, memiliki cara berbicara yang santun dan tidak menyinggung orang lain, dan memiliki perilaku yang menyenangkan bagi orang lain. Ketika kita disenangkan oleh banyak orang,
maka kita akan memiliki banyak relasi. Berikut ada contoh-contoh orang-orang yang sukses, entrepreneur yang sukses di Indonesia. Yaitu ada Bob Sedino sebagai Kemchix Supermarket. Kemudian Gibran Raka Buming sebagai usaha catering di wedding organizer. Kemudian ada Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan kita di bidang perikanan dan penerbangan. Kemudian ada Sony Kamengmau, tas Robita yang terkenal di Jepang. Kemudian ada Reza Nurhilman itu dengan keripik maicihnya. Seorang wirausaha memiliki pemikiran yang banyak, kemudian dengan pengetahuan yang dimilikinya, dia akan mengembangkannya, dan setelah ide-ide itu dikumpulkan, maka dilakukanlah aksinya, action, terjun langsung pada usahanya itu, dan kemudian akan meraih kesuksesan. Berikut ada tahap-tahapan untuk melakukan wirausaha, yaitu yang pertama tahap memulai. Tahap memulai yaitu tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan melihat peluang usaha baru yang memungkinkan untuk membuka usaha baru. Kemudian ada tahap melaksanakan usahanya, yaitu seorang entrepreneur mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan pemasaran, dan melakukan evaluasi. Kemudian mempertahankan usaha, di mana tahap ini berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Kemudian yang terakhir, kemudian ada lagi mengembangkan usaha, tahap di mana jika hasil yang diperoleh itu positif, mengalami perkembangan, dan dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil dengan cara membuka cabang-cabang baru di daerah-daerah lain. Berikut adalah keuntungan dan kerugian menjadi seorang wirausahawan. Keuntungannya adalah dia akan menjadi bos pada usaha yang dikelola. Tidak lagi disuruh-suruh dan hanya menerima hasilnya. Kemudian mandiri dalam berkreasi dan berinovasi, dan terakhir itu sepenuhnya mengelola keuangan usahanya. Kerugiannya itu memberikan pengorbanan personal yang berlebih, menanggung beban tanggung jawab bisnis secara mandiri, dan menanggung beban keuangan perusahaan dengan seluruh harta dan kekayaannya yang dimiliki. Apa yang akan mahasiswa lakukan setelah menyelesaikan pendidikannya, itu apakah Anda akan mencari pekerjaan atau menjadi pegawai? Apakah Anda ingin menjadi entrepreneur? Apakah Anda ingin menjadi karyawan sambil berwirausaha? Itu tergantung Anda, kemana yang akan Anda pilih nantinya. Di sini ada sebuah bisnis, bisa dikatakan B-nya itu berbasis ilmu pengetahuan, I-nya inovatif, memiliki strategi dengan niat yang kuat, dan informasi dan teknologi yang mendukung, dan supel. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada video motivasi yang akan ditampilkan nanti kepada panitia. Dipersilakan untuk menampilkan video motivasi yang telah saya kirim. Apapun yang dimulai dari pengorbanan, nggak akan kembali ke saya sendiri. Sukses itu bukan karena absennya ketakutan, tapi karena kita bisa memanage ketakutan, bahkan merubah ketakutan menjadi kekuatan kita.
Orang yang nggak siap miskin berarti dia nggak siap kaya. Jadi kalau kamu mau kaya ya kamu harus siap miskin. Yang paling penting Anda tidak boleh takut. Jadi Anda harus menghilangkan rasa takut. Kamu takut apa? Nah, itu yang kamu kerjakan. Itu perusahaan ialah bagaimana Anda memandang sebuah peluang. Apapun yang dimulai dari pengorbanan, tak akan baik sia-sia. Saya percaya bahwa setiap orang punya jatah gagal. Dan kenapa enggak kita habisi jatah gagal kita pas kita masih bisa. 3 katanya yang pertama, semangat, berani mengambil resiko. Kemudian yang ketiga, pantang menyerah. Nah, itu kan katanya berani mengambil risiko dan pantang menyerah seorang berusaha itu. Waktu ada aja butuh memulai. Tegapkan tubuhmu, kuatkan hatimu, bertindaklah. Tapi saya percaya bahwa what doesn't kill you make you stronger. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian tadi ada video yang ditampilkan. Mungkin ada yang dapat menyimpulkan dari video yang telah ditampilkan tadi kepada para peserta atau mahasiswa Universitas Bengkulu bisa menyimpulkannya. Ya, boleh, siapa saja yang bisa menyimpulkannya. Baiklah, saya akan mencoba untuk menyimpulkan. Oh, baik. Siapa itu? Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan nama saya Amika Putri, berasal dari Universitas Bengkulu, dari Halo, Fakultas Amika. Ekonomi dan Bisnis. Halo. Ya, apa yang bisa Anda simpulkan dari video yang ditampilkan tadi? Menurut kesimpulan saya, setiap apapun yang dimulai dari pengorbanan memang tak akan sia-sia, karena sukses itu butuh pengorbanan. Meskipun ada banyak faktor yang mendorong dan menghambat kesuksesan dalam berwirausaha, tetapi keberhasilan dan kegagalan seseorang dalam berwirausaha sangat tergantung pada kemampuan pribadi wirausahawan itu sendiri. Karena sukses dalam berwirausaha tidak diperoleh secara tiba-tiba ataupun instan. Baik, mungkin terkendala sinyal kali ya. Maaf, Amika, suaranya terputus. Saya ulangi lagi. Ya, silakan. Menurut saya, setiap apapun yang dimulai dari pengorbanan tak akan sia-sia, karena sukses itu butuh pengorbanan. Meskipun ada banyak faktor yang mendorong dan menghambat kesuksesan dalam berwirausaha, tetapi keberhasilan dan kegagalan seseorang dalam berwirausaha sangat bergantung pada kemampuan pribadi wirausahawan itu sendiri. Karena sukses dalam berwirausaha tidak diperoleh secara tiba-tiba atau instan dan secara kebetulan, tetapi dengan penuh perencanaan, memiliki visi, misi, kerja keras, dan memiliki keberanian secara bertanggung jawab. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Oh, baiklah, kesimpulan tadi berarti kesuksesan itu butuh pengorbanan, pantang menyerah, dan selalu terus berusaha ya. Ya, baik. Terima kasih kepada Amika, kesimpulan yang sangat memuaskan. Kemudian dari materi yang saya sampaikan tadi, mungkin ada yang ingin bertanya, mungkin ada yang kurang jelas, dipersilakan. Boleh ya, panitia minta waktunya untuk sesi tanya jawab. Iya, Kak, silakan, Kak.
Ya, silakan yang ingin bertanya. Saya izin bertanya. Ya, siapa itu? Boleh perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nado Salsabil dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Kota Bengkulu. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Pengusaha. Maaf, suaranya terputus di sini. Saya ulangi. Apa tantangan terbesar bagi seorang pengusaha? Oh, tantangan terbesar bagi pengusaha yang baru ingin memulai usahanya ya. Iya. Itu tadi mungkin sudah dijelaskan pada slide-nya. Itu yang pertama sekali itu kepercayaan diri yang harus ditumbuhkan. Tantangan itu adalah kepercayaan diri itu sendiri. Bagaimana seorang wirausaha itu percaya dengan kemampuan yang dia miliki. Memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka bisa melakukan sesuatu perubahan yang baru, memikirkan ide-ide dan mencetuskan produk-produk baru. Kemudian itu tantangan yang terbesar ada rasa ketakutan, rasa ketakutan akan kerugian dan kebangkrutan. Karena seseorang yang baru ingin memulai usaha takut rugi, ingin berusaha tapi tidak ingin bermodal. Artinya takut rugi dari apa yang mereka akan lakukan nantinya. Terus merasa tidak tidak merasa memiliki kepastian pada wirausaha. Artinya wirausaha itu tidak menjamin mungkin baginya. Kemudian tantangan yang selanjutnya itu adalah bingung dari mana akan memulai usahanya. Kemudian ada lagi mungkin yang ingin menambahkannya. Oh ya, seorang wirausaha itu harus rela kehilangan banyak waktu untuk terus mengembangkan usaha-usahanya, mengembangkan ide-idenya. Kemudian harus menerima resiko yang akan mereka hadapi nantinya. Dan juga bila ada seseorang yang mungkin sudah menjadi pegawai dan ingin memulai terjun di dunia kewirausahaan, mungkin mereka akan kehilangan penghasilan tetap dari pekerjaan yang sebelumnya. Mungkin itulah beberapa tantangan yang akan dihadapi seseorang yang ingin terjun, yang baru ingin terjun di dunia kewirausahaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan yang disampaikan tadi. Mungkin ada lagi tanggapan atau sebagainya. Gimana Nado? Apakah udah jelas jawabannya? Sudah, terima kasih Kak Feby atas penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih kembali kepada Nado Salsabil. Mungkin waktu yang diberikan panitia pada saya mungkin sudah habis kali ya. Sehingga saya kembalikan lagi kepada panitia. Terima kasih atas perhatiannya untuk mendengarkan materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi penyampaian materi oleh narasumber kita, Kak Feby Ajriansyah. Kepada Kak Feby, kami ucapkan terima kasih banyak. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih karena sudah mau berpartisipasi dalam acara ini.
Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Dan semoga penyampaian materi tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya dan segenap panitia pamit untuk undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.